Terima kasih kepada Komando Channel. Kami dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bima. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, like, and share ke teman-teman kalian. Selamat menonton. Seraya memohon rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan sosialisasi aturan ketenagakerjaan, program penempatan tenaga kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bima, dana APBD 2 tahun anggaran 2022, Dinas di Desa Kole, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima, pada tanggal 24 Mei 2022 segera dimulai. Yang sangat kami hormati Kepala Desa Kole, yang kami hormati Bapak Pengantar Tenaga Kerja dari Dinas Tenaga Kerja, yang kami hormati Babin Kamtimas Desa Kole, yang kami hormati Babinsa Desa Kole, dan yang sangat kami banggakan para peserta yang sempat hadir pada pagi hari ini. Adapun rangkaian acara kegiatan, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga penyampaian materi tentang ketenagakerjaan, yang keempat doa, dan yang kelima istirahat atau penutup. Untuk acara pertama, untuk membuka acara ini, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua sambutan, yang dalam hal ini kami mohon kesediaan Kepala Desa Kole, kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi menjelang siang ini kita semua masih diberikan beberapa rahmat, nikmat, antara lain nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat kesehatan, sehingga kita semua bisa menghadiri acara pada pagi yang berbahagia ini. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mengeluarkan kita semua dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, seperti apa yang kita rasakan selama ini, lebih-lebih pada pagi yang berbahagia ini. Yang kami hormati Bapak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bima, atau pejabat yang mewakili pada kesempatan hari ini, dan seluruh rombongan yang sempat hadir pada pagi hari ini. Yang kami hormati Ketua BPD Desa Kole beserta anggota, yang kami hormati Babin Kamtimas Desa Kole, yang kami hormati Babinsa Desa Kole, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, singkatnya Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, selamat datang kepada rombongan Dinas Tenaga Kerja yang berada di wilayah kita. Lebih-lebih kami ucapkan terima kasih, soalnya di desa kita
sering didatangi oleh bapak-bapak yang ada di tenaga kerja. Kebetulan sekali di hadapan kita ini adalah saudara kita, anak kita, Bapak Jaini yang memang orang Kole asli. Oleh sebab itu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Jaini yang selalu mensosialisasi apa yang ada di tenaga kerja Kabupaten Bima. Bapak Ibu yang kami hormati, yang berkaitan kedatangan beliau-beliau yang pada hari ini, sosialisasi yang berkaitan penempatan PMI di luar negeri. Oleh sebab itu mari kita dengarkan bersama-sama apa yang disampaikan oleh beliau-beliau yang nanti akan menyampaikan hal tersebut, sehingga kita bisa menyampaikan kepada masyarakat luas yang ada di masyarakat kita khususnya. Bapak Ibu yang kami hormati, selama ini kita selalu didatangi memberikan sosialisasi yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Pada kesempatan hari ini pula kita didatangi kembali sehingga kita tidak bosan-bosan untuk mendengarkan, supaya kita mengetahui bagaimana tata cara kita untuk mencari kerja di luar negeri, supaya kita tidak dibohongi atau dijanjikan oleh sponsor-sponsor yang di luar ketenaga kerjaan yang sebenarnya di bawah naungan pemerintah. Itu harapan kami. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin tidak sepanjang lebar, mari kita dengarkan paparan-paparan beliau yang berkaitan dengan tenaga kerja yang akan ditempatkan di luar negeri. Mungkin demikian harapan kami, dan kami juga berharap kepada bapak-bapak dari tenaga kerja, mohon kalau ada program-program yang ada di tenaga kerja dan transmigrasi, mohon kami bisa menikmati juga apapun program yang ada di transmigrasi dan tenaga kerja di Kabupaten Bima. Itu harapan kami, sehingga Desa Kole bisa menstarai di desa-desa yang lain yang berkaitan dengan program yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Mungkin demikian, kami mohon kepada Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini dapat mendengarkan paparan-paparan beliau yang akan menyampaikan sebentar lagi. Mungkin demikian, kami ucapkan terima kasih. Saya ini berbicara taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk beliau. Selanjutnya penyampaian materi tentang ketenagakerjaan yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh pengantar tenaga kerja, yakni Bapak Arif Rahman Sarjana Sosial. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada singkat aja. Nanti akan pada menyampaikan berita terkait dengan apa yang disampaikan Pak Kades. Mada perlu sampaikan, sebenarnya Kole ini khusus untuk Disnaker itu bukan yang paling banyak desa di sekitar ini, Pak Kades. Karena pun kemarin juga pasca sebelum pandemi ya Pak Jadian, kita membuka jalan ekonomi padat karya. Itu sebenarnya kesimpulannya ada teman-teman yang ada di Dinas Tenaga Kerja. Baik, itu Pak Jani. Jadi Pak Jani pun kami rasa di pelatihan tetap memasukkan oleh Pak Kades. Tetap ya Pak Jani. Dan sebenarnya Pak Jani paling gentong orangnya di Dinas Tenaga Kerja, meminta jatah ke dinas itu. Benar. Sebenarnya kalau bersyukur pada Pak Jani di sana tadi. Mungkin sekarang Pak Kades mungkin akan mengatakan sampaikan sebenarnya tidak. Kebetulan di Madura juga ada program G2J. Program G2J ini ada program khusus untuk Jerman sama Jepang. Mungkin ada keluarga daerah Pak Kades semuanya yang perawat dari
daripada kita bekerja di sini banyak maaf kepada yang notabene sebagai honor. Mungkin kami akan ada program G2G itu Jepang, itu gajinya 18 juta per bulan. Kalau Jerman 38 juta per bulan. Maka untuk coba tawari seperti ini, karena begini, kita merubah pola sekarang. Yang selama ini pola khusus untuk Kabupaten Bima orientasinya untuk membantu rumah tangga. Kami akan merubah pola ini. Yang kami lakukan sekarang adalah yang formal, yang tidak. Nanti masalah teknis, nanti undang-undang 18 nanti Pak Jemi akan memberikan materi. Saya nanti akan memberikan peluang kerja yang ada di Dinas Kerja. Alhamdulillah di kami sekarang ini kecenderungan masyarakat untuk menjadi pembantu rumah tangga itu berkurang. Dan yang sekarang yang banyak itu didominasi oleh teman-teman yang laki di industri, khusus untuk Thailand. Makanya harapan beliau sekarang bagaimana kita merubah pola masyarakat yang selama ini khusus menjadi pembantu rumah tangga, kita rubah pola sekarang gitu. Mungkin itu juga punya saudara, punya keluarga yang nanti terkait dengan khusus untuk perawat, kita akan coba masukin di G2G. Nah, G2G. Dan misalnya ini sistemnya pendaftaran langsung mereka, nanti linknya nanti bagikan. Kalau mereka ini memang harus minimal bahasa Mandarin dengan kekuasaan. Tapi yang kemarin pas datang BP2 ini, kami pun meminta kemarin Pak Kades. Kami jujur aja kemarin, kami ngomong sama teman-teman di kepala deputi untuk penempatan Asia Afrika. Kami bilang, kalau masyarakat kami untuk melakukan uji terbuka dengan teman-teman yang ada di Indonesia, pasti kami kalah. Karena kami yakin, kami percaya SDM kami masih kekurangan daripada teman-teman yang lain pada dasar. Makanya kami kemarin seperti ini. Oke lah Pak, maunya Bapak seperti apa? Kata teman-teman deputi gini, kalau bisa kami untuk kabupaten cuma kami dikasih jatah. Mereka ketawa, dia bilang sebenarnya itu nggak bisa Pak. Karena begini Pak, karena kalau kami mau mengikuti ujian terbuka seperti yang ada, seperti persyaratan ini, pasti kita akan kalah. Karena memang SDM sumber daya manusia kita pasti akan kalah dengan Jawa, Bali semuanya. Makanya alhamdulillah kemarin, oke Pak, penting sekarang teman-teman mau ikut daftar dulu. Kalau urusan jatah kita bakal bisa ngomongkan. Sebenarnya sudah ada peluang Pak, tinggal keinginan kita sebenarnya. Daripada anak-anak kita supaya jadi honor, banyak kuliah di rumah sakit, kita arahkan ke sana kan, kalau bisa. Dan insya Allah nanti ada peluangnya, ada untuk Jepang dan ada untuk Jerman. Dan alhamdulillah di sini nanti gajinya untuk Jepang ini 18 juta. Kalau Jerman 38 juta per bulan. Makanya itu harapan Madrota, kalaupun saat lagi Pak Kades, tolong itu nanti mungkin lebih teknisnya Pak Jenny untuk Pak Kades ini mengeluarkan izin Pak Kades untuk rekomendasi rekomendasi desa kan? Sekali-sekali jangan mengeluarkan rekomendasi desa untuk berkunjung Pak Kades. Nah, karena itu disalahgunakan sama teman-teman. Mereka biasanya menggunakan itu untuk untuk pekerja yang datang ke dinas itu meminta rekomendasi ke kami. Padahal mereka untuk berkunjung. Kami juga nggak bisa sembarangan mengeluarkan rekomendasi untuk pembuatan paspor berkunjung kan. Karena persyaratan yang mutlak harus terpenuhi adalah memiliki perusahaan yang bertanggung jawab untuk pengurusan mereka. Nah, kan kebanyakan bisa begini kan. Keluarga mereka kan pergi ke imigrasi alasannya bekerja. Otomatis imigrasi akan menolak. Pas disuruh ke dinas untuk meminta rekomendasi dari dinas. Kami pun nggak sembarangan melakukan rekomendasi kan. Kami itu harus ada aturan persyaratan yang harus dipenuhi. Misalnya harus punya usaha segala macam kan. Mungkin nanti lebih teknisnya nanti ada Pak Jenny. Mungkin itu aja mungkin harapan Madrota nanti dari sini. Kalau ada keluarga atau ada Pak Kades, tolong dia diarahkan dia untuk mendidikan. Karena memang kebanyakan di Kabupaten Bima ini ada 3 perguruan tinggi keperawatan itu jebolan dari Kabupaten Bima belum banyak, tapi rata-rata mereka di puskesmas itu menjadi anggota ada pengangguran. Iya, banyak. Makanya harapan kami kemarin bagaimana teman-teman ini untuk mengangkat kesulitan. Mungkin itu aja nanti Pak Jenny untuk teknisnya nanti biar Pak Jenny teknis masalah penggunaan kelapa nanti Pak Jenny. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab, saya tanya aja teman. Ya, terima kasih. Selanjutnya pemaparan materinya akan
disampaikan secara detail oleh Pak MJ Esos, dan pada kesempatan ini juga kami membuka sesi bertanya untuk para peserta. Oleh karena itu saya langsung serahkan kepada Pak Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Koleh, yang kami hormati Bapak Sekretaris beserta jajarannya, yang kami hormati Babinsa, yang kami hormati Katimas Desa Koleh, yang kami hormati Ketua BPD Desa Koleh beserta anggotanya, yang kami hormati para kepala dusun yang ada di Desa Koleh, yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh agama yang sama kami hormati, dan yang banggakan Adilat Sinari Mada Bapak Tono, karena beliau ini adalah selaku anggota AMBI Angkatan Muda Bima Indonesia di Jabodetabek. Alhamdulillah kemarin dari anggota AMBI ini berperan juga untuk mengurus dan meluruskan calon pekerja migran Indonesia atau PMI. Kalau dulu disebut dengan TKI dan TKP. Nanti dengan amanat undang-undang baru nomor 18 tahun 2017, jadi CPM ini diganti, PMI TKI diganti dengan CPMI, dan PMI, kalau PMI nanti setelah keluar negeri. Pertama-tama mari kita senantiasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat dan nikmat kepada kita semua, serta nikmat Islam, lebih-lebih nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada siang hari yang berbahagia ini kita sempat hadir di aula kantor Desa Koleh dalam rangka sosialisasi tentang ketenagakerjaan yang berkaitan dengan CPM PMI di luar negeri. Kemudian daripada itu kita limpahkan salawat dan salam atas junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya sampai zaman. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan sifat Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum kami menyampaikan ke materi teknis yang berkaitan tentang penempatan CPMI dan PMI kita ke luar negeri, kami sampaikan terima kasih kepada Pak Kades yang telah memfasilitasi kami dengan kehadiran kami untuk melakukan sosialisasi di desa ini. Jadi kronologisnya kemarin baru kami sampaikan ke Pak Kades kemarin jam 5 sore. Karena memang dituntut kami untuk melakukan sosialisasi. Tadi sudah disampaikan oleh pimpinan Mada, yaitu Pak Kasih Mada, di Warang Kalaya, Warang Desa Koleh. Kebetulan ya ada hubungan emosional semua. Ini kehadiran Mada dan Pak Kedeke mempertamai silaturahmi. Kalau Mada berbicara masalah TKI PMI di luar negeri, lebih paham masyarakat di sini. Karena cenderung di sini ini lebih banyak yang berangkat kerja ke luar negeri. Salah satu keberhasilan di sini adalah mendapatkan desa migran di Desa Koleh dan Desa Kite di Kecamatan Ambalawe. Ini sangat luar biasa dengan masyarakat kita yang bekerja ke luar negeri, kemudian menambah devisa negara, lalu devisa yang masuk di desa kita ini sangat luar biasa. Artinya pengiriman anak-anak kita, keluarga kita di luar negeri itu. Bahkan saya mendapat informasi Pak Kades ada juga yang nyumbang di masjid. Itu sangat luar biasa. Jadi kita harus memberikan support kepada keluarga kita, masyarakat kita yang bekerja di luar negeri. Cuman ada beberapa hal yang harus kita luruskan. Harus mengikuti aturan dan mekanisme sesuai dengan amanat undang-undang. Karena kebanyakan kita yang sudah berpengalaman di sini, hari ini daftar, besok mau berangkat. Ini yang sangat keliru. Kenapa Mada sering hadir di sini untuk melakukan sosialisasi ini? Karena memang kantor TKI kita, kantor PMI kita di luar negeri ini di Desa Koleh di sana, dan desa itu di Kecamatan Ambalawe ini. Ini bahkan itu karena PMI ini adalah isu nasional Bapak dan Ibu. Jadi ketika ada permasalahan PMI kita di luar negeri, ya semuanya masalah. Artinya dari dinas kerja, kepala desanya,
Siapa yang memberikan izin ini? Ya keluarga. Lalu siapa yang mengetahuinya? Ya Pak Kades setempat. Ya, lalu siapa yang punya masyarakat? Ya kepala dusun, dia RT. Jadi amanat undang-undang itu bukan kami dari dinas saja yang bertanggung jawab. Jadi sehingga sampai dengan Babinsa, Babinsa yang kepolisian dan keamanan. Jadi ketika nanti diperiksa itu sampai dengan RT ini amanat. Kenapa harus ada rekomendasi? Karena layak PMI ini untuk bekerja ke luar negeri, itu fungsinya rekomendasi itu. Artinya diteliti mulai dari tingkat RT, tingkat kepala dusun sampai tingkat desa. Ketika muncul persoalan keluarga kita yang bekerja ke luar negeri atau ditahan di luar negeri, apakah dia kecelakaan di luar negeri, akan ditelusuri semua. Nah, oleh karena itu, mari kita sama-sama untuk meminimalisir masyarakat kita, keluarga kita yang ingin bekerja ke luar negeri. Karena pandemi COVID-19 ini ya kita hampir 3 tahun tidak mengirim PNJ kita ke luar negeri. Nah, oleh karena itu terakhir kami melakukan sosialisasi di sini dengan pihak asuransi ketenagakerjaan tahun 2019 yang lalu, baru muncul lagi sekarang. Ya, kenapa? Karena memang tidak bisa berangkat kerja, terutama sekali di negara Malaysia. Namun karena yang sudah berpengalaman, ya buat saja paspor berangkat. Akhir-akhirnya menjenguk keluarga di sana. Itu. Jadi modus semua seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kasih tadi. Jadi oleh demikian kita tidak melarang siapapun yang ingin berangkat ke luar negeri, ya silakan saja. Tapi harus melalui prosedur dan mekanisme yang jelas. Itu harapan Mada. Ya, jadi mana aja silaturahmi Pak Kades. Kita memberikan pemahaman kepada masyarakat kita, warga kita yang ingin bekerja ke luar negeri. Karena bekerja ke luar negeri adalah isu nasional dan internasional. Masalah sekarang bocor kayak gini, mendondai dari Malaysia sampai berita nasional, bahkan internasional. Ini persoalannya. Jadi bukan dianggap sepele bahwa PMI ini sampai mata kami lagi baju ini beda lagi. Lalu Pak Kasim karena ini adalah mata sekolah khusus. Penanganan khusus itu baru kemarin mata pulang dari Jakarta untuk melakukan ya bimtek khusus berkaitan dengan ini. Jadi yang pakai baju seperti mata SNTB ini adalah 4 orang, 2 orang di provinsi, 1 orang Kabupaten Bima dan 1 orang Kabupaten Bima. Artinya ketika orang masyarakat raya macam ada jujur barang PKI lainnya ditahan terlantar di luar negeri, kemudian ditahan oleh negara Malaysia, kepolisian Malaysia karena berangkat ilegal atau tahan di Batam sana. Ini masyarakat berharap pada lebih-lebih kepada adinda ketua BPD ini yang berlangsung dengan masyarakat. Ini tanggung jawab moral kita bersama. Maka paling senang orang yang bekerja di luar negeri, tapi harus jelas mekanismenya. Silakan saja. Untuk diketahui oleh kita semua, insya Allah dalam waktu dekat ini di negara Malaysia akan buka untuk bekerja sebagai sektor ladang sawit. Karena di sini mayoritas kita bekerja di ladang sawit sana. Jadi insya Allah nanti, tapi harus ada perusahaan yang jelas. Kalau namanya itu PPTKIS, perusahaan penempatan bekerja Indonesia swasta. Kalau sekarang aturan amanah undang-undang P3 ini perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Sehingga apa? Di Dinas Tenaga Kerja dan Kabupaten Bima sudah ada layanan terpadu satu kata. Jadi kepedulian pemerintah terhadap PMI kita ini layanan khusus. Di situ ada imigrasi, ada Dinas Tenaga Kerja, ada Dukcapil, ada nama seperti itu, ada kepolisian. Semua ada di sana. Pelayanan seperti itu ada semua di Dinas Tenaga Kerja itu. Jadi masyarakat itu tidak lagi kesana kesini lagi, semuanya pelayanan itu. Cuma yang menjadi persoalan masyarakat kita ini ingin cepat berangkat, jadi tidak bertahan menunggu paling besar. Malu mengenai selalu bisa bertolak orangnya dengan ngalau-ngalau mau kantor namanya mau apa kades ini yang menjadi kebiasaan kita. Jadi pada mohon terutama Pak Kadus berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa nanti umat resmi hingga aujan contoh ada tahun ini ada yang meninggal kita warga Ambalawi. Kemudian tahun yang lalu warga kita yang di Kili, Rite, itu yang meninggal itu prosedur semua tanpa resmi. Dicoba yang tuntut, mau tuntut dinas, mau tuntut Pak Kades, cukup kan cara nilai. Ini yang terjadi.
Artinya ketika kita ada persoalan seperti itu, ada jaminan dari asuransi ketenagakerjaan, asuransi kesehatan. Debarnya boleh gimana jujur. Kaborohan ini sama berjuang, sama amrabi ada sama kolej, jualan mana? Tidak ada. Siapa lu nggak hidup Cina? Kalau di agensi dari Malaysia, agensi itu orang punya ladang itu saya tidak mau tanam aja di situ kan. Tanam itu kalau ini hutang, tanam dengan Malaysia itu. Artinya kepedulian itu tidak ada. Kalau sudah prosedural resmi kan, mereka tidak berani Pak. Pihak tenaga kerja kita akan melapor ke kajian kita di sana, melapor ke kepolisian di sana. Tapi kalau tidak resmi, kalau ada selipin dari kepolisian, lari ke belakang di atas sana. Di sana lalu marah, di Coksolero ini kepolisian di sana. Oh di negara sana, di ladang sana ada PMI yang berangkat haram, namanya apa? Datang haram, oh ibu bonang masa depan. Padahal masih kalau dari apa yang terjadi? Dicalon juga kita di sana, masyarakat kita di sana yang sudah berpengalaman, kemudian dia sudah punya ladang di situ, disuruh oleh majikan di sana, kamu dapat uang segini, seberapa fee-nya, yang penting datang tenaga kerja kamu terima. Kemudian mendapatkan banyak fee. Setelah kemudian 3 bulan kemudian, oh di sana ada yang datang haram, yang siaga lagi, lapor ke polisi. Kepolisian sweeping lagi di situ. Dia losang balik-balik perbatasan, urus modal aja kan? Diurus apa aja? Dipinti lagi untuk gaji urus tidak berangkat berdompet, rangka balik lagi gaji itu. Inilah yang terjadi. Daripada mohon keluarga madara kolej sebenarnya berlapi aja. Macam kali baju wakil khusus TKI udah malah warga madara lagi malah mereka. Wati kantor silakan berangkat. Apalagi ini informasi G2J dan P2P ini kejemaatan Korea. Ini sangat lambat. Wati-wati benar, tinggal klik daftar, langsung terdaftar. Tinggal kapan ujinya ada sudah terschedule semua. Kalau memang para keluarga lain, masyarakat lain mengenal di G2G dan P2P ini Jepang dan Korea. Karena itu masa berharap, kemudian Pak Kades dan keluarga Mada di sini, alhamdulillah bahwa penghasilan di luar negeri itu sangat luar biasa dan sangat dimanfaatkan oleh masyarakat dan keluarga yang ada di sini. Para rakyat jadinya kepada rasa lagi kurang menol kembali. Bapak menol kembali kan alasan tidak ada gaji di sana. Kita harus telusuri. Kita telusuri bagaimana warga pernikahan modal ada. Ini yang terjadi. Bukan hanya di satu ini saja. Semuanya bapak dan ibu dikasih ada jadi pakai beranak, di sini akan maka dia ada di Dakar. Kemudian telepon di sini tidak ada gaji, tidak ada buah. Bagi warna kita ini aneh ini ada yang lapor ke Mada yang sudah berangkat 7 tahun tidak kembali sampai dari hari ini. Di Mada komunikasi dengan pihak agensi sudah haram itu karena dia datang berangkat resmi. Setelah di sana dia melarikan diri dari majikan di sana dari ladang A melari ke ladang B. Akhirnya dia sudah ilegal itu walaupun berangkat resmi tapi sudah ilegal karena paspornya dipegang oleh pihak majikan. Akhirnya dia ketemu dengan orang-orang yang di sana sama kerjanya. Ada Bangladesh, ada India, ada Pakistan. Kecenderungan di situ. Jadi ini yang terjadi permasalahan. Di sini Mada lagi pakai mirana nami balik di sini. Di terminal. Mada angkar itu di bandara Masalah Budi dari Pantai. Banyak nangis di situ. Akhir-akhirnya apa? Kawin di sana kepada itu. Ngeri. Di samping Madage nangis pun karena depan orang Mada kerja ini luar biasa kepada itu. Karena kondisi ketenaga kerjaan saat ini kekurangan lowongan kerja dalam negeri. Aus lowongan lagi, nek perlu toko lain, di tahun doang toko sebut. Dia karami balik menaik tambang emas awali demo balik tidak itu untuk mengurangi angka pengangguran. Dia punya sesaka yang menyerap tenaga kerja keluar dalam negeri. Di palam apa pun dari bengi jago akhirnya dia ngawan mau di kan itu yang terjadi. Jadi badan itu mari kita bersyukur bahwa Ndai Kaki semua kata orang keluarga yang masih di negara Malaysia atau di negara manapun yang sudah bekerja di sana, bau lebih dari 3 tahun sebulan kembalikan ke Indonesia karena masa asuransi itu ada 3 purna masa kemudian purna ada syarat purna ada yang boleh ya pada
ada masa kerja. Nah, itu minta doa masa kerja ada kalau sampai 3 tahun itu. Sabura itu berlaporan ada kasih usia akan luar negeri, kemudian kecelakaan di jalan itu masih ditanggung jawab oleh asuransi 3 tahun 1 bulan. Kepala maka mendaki pacaran kerami maka lama maka 2 beredar atau Bangladesh terus. Ini yang terjadi. Olehnya demikian Bapak dan Ibu mata berharap masyarakat mata Pak Kades untuk mengurangi hal-hal yang demikian. Mohon Bapak bisa dan Bapak Kadimas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat kita agar memberikan pemahaman tentang mekanisme dan prosedur bekerja luar negeri. Alhamdulillah bahwa di Amalawi tahun ini kita kemarin mendapat sosialisasi juga mendapat bantuan PKM. Ini sekarang lagi berjalan, kemarin baru dibuka di Camat, tapi yang mewakili di desa Kolek ada 1 orang. Karena keberatan semua desa, hanya mohon maaf kata maka langsung lah anak buah masyarakat kita niat umumkan istawajib sebuah rumah aja ya, tapi layak karena ya layak tidak ada walaupun ada tidak juga KKN tapi mana yang layak itu yang bisa diputuskan. Barangkali mungkin itu yang bisa kita sampaikan, mungkin barangkali juga yang bertanya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Jazakumullah khairan katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, barang kasih dado, Bi. Pesan Pak Sudi. Istilah ada Pak Istirahat. Warang. Oh, ada komando ya. Ini ambil nih komando. Iya, komando. Izin. Bagaimana prosedurnya untuk kerja ke luar negeri? Mohon disampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sudah berpengalaman. Karena ambil ini Angkatan Muda Bima Indonesia JPAP. Beliau inilah yang penanganan apabila ada kendala keluarga kita ke Jakarta sana. Jadi prosedurnya yang pertama, calon pekerja migran Indonesia itu harus siapkan dokumen. Yang pertama dokumen itu adalah KTP, KK, kelahiran, izin orang tua, rekomendasi desa. Izin ini dibuka oleh desa. Jadi desa itu ada 2 tanda tangan. Izinnya suami atau istri ditanda tangan di atas materi 10.000. Kemudian dengan KKDes. Kemudian rekomendasi desa bahwa si A seperti ini layak untuk bekerja ke luar negeri. Itu bunyinya. Kalau bunyinya menjenguk keluarga ke luar negeri, ujung-ujungnya bekerja. Ini yang keliru, yang salah. Ya, jangan pakai akadus. Dia ke penangon Pak Palanu daripada kita jadi saksi ahli ya. Masalah kan? Nah, demodusnya seperti itu. Ya. Iya, dia mengajak kawannya di sini, keluarga di sini langsung berangkat. Jadi dia buat paspor, berkunjung ke luar negeri. Akhirnya secara sana ke luar negeri. Tapi sebagai persyaratan yang resmi atau melalui prosedural, persiapan dokumen KTP, KK, kelahiran, izin orang tua atau wali, rekomendasi ke desa. Kemudian ijazah. Setelah itu ada PT. PT itu adalah P3Mi ya, Usaha Pekerja Migran Indonesia, Usaha Penyambutan Pekerja Migran Indonesia. Ya, PT inilah yang mengajukan ke dinas. Nah, setelah itu anak-anak ini dibawa ke dinas CPM ini. Kenapa dibawa ke dinas? Untuk melakukan wawancara dan interview. Untuk mengetahui bakat dan minat pada calon pekerja migran Indonesia ini. Nah, apabila tidak dibawa ke dinas, berarti yang jelas itu berangkat dengan prosedural atau tidak resmi. Ya, kita diwawancara di sana, termasuk pada keduanya. Ya, diwawancara dulu di sana. Baru kami mengeluarkan rekomendasi pembuatan paspor. Setelah rekomendasi pembuat paspor, lahirlah sebuah paspor. Setelah lahir sebuah paspor, kemudian dikirim oleh PT itu ke luar negeri atau ke agensinya. Setelah itu baru lahirlah keluarlah oleh visa. Itu mengenai kebetulan ya. Kalau dari juga berarti bau mengenai nah kalau bawa kantor, barang kalau indikasi ya. Dia tahu pengen ada apa dan muka kalau posko di sana sudah 3 juta. Ingin ada rumah gitu mana? Ini yang keliru. Ya.
Tapi alhamdulillah selain dari itu dari calon pekerja migran Indonesia di sekolah juga sudah ada juga yang ke negara Taiwan, kaum perempuan juga sudah banyak. Sudah ada interview juga alhamdulillah. Harus keluarga sendiri maka ketika awal anak semua supaya itu kira-kira Pak Mano saatnya untuk bekerja ke luar negeri. Mungkin ada lagi yang lain? Izin. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mada mohon izin. Tentunya yang ingin Mada sampaikan berdasarkan pengalaman Mada di desa yang berkaitan dengan warga kita yang ke Malaysia. Kebetulan sekali tadi disinggung masalah warga yang pergi ke Malaysia menggunakan kunjungan keluarga. Ini yang sering terjadi. Malu main arah Madaroge batu rahim itu sering terjadi. Nyatanya lakrali. Madaroge juga nih tahu urusi keterangan menjenguk keluarga, ya, dilema juga Pak. Tadi melalui kesempatan ini Mada mohon solusi bagaimana terkait dengan masyarakat kita yang seperti ini. Seperti itu yang terjadi sering, bahkan mungkin 70% yang menggunakan dengan cara itu di desa. Karena kalau tiwarahi para senap kerawi padahal setelah ditelusuri juga PT Lawenga kurang jelas tahu. Jadi Madero mohon boleh ditangani lagi seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sekretaris Desa. Tadi perjalanannya sangat luar biasa sekali. Jadi intinya yang pertama, kalau yang memberikan rekomendasi menjenguk keluarga atau kunjungan ke luar negeri, tetap posisi kita salah. Artinya kalau memang benar-benar dia mau menjenguk keluarga, tunjukkan buku rekening minimal 20 juta. Karena namanya jalan-jalan, ya pelancong kan, mengunjungi itu pelancong, paspor umum, itu salahnya. Iya. Kalau pakai lagi lalu, ya seperti akhirnya modulnya sampai ke sana bekerja juga dia. Ini. Kepada mohon Habib Sekretaris Pak Kades hal-hal yang lebih rekomendasi minta di badan lain terlibat di dalam hukum persoalan ini lebih baik tidak usah. Kalau memang dia mau berangkat ya berangkat sendiri, tanggung jawab sendiri, alibat oleh dari pemerintah. Saya sebagai saksi ahli itu sering melakukan itu seperti itu. Atau mohon maaf saja. Jadi eden lain yang promotan. Ada malu banyak maaf nih, dilemati juga Pak Kades dan Pak Sekretaris ini dalam melakukan Tuhan bergerak di belakang. Ketika dia kecelakaan di sana, dia dinunukan atau berkata sana, kemudian dia paspor kunjungan itu, lalu ditanya kamu mau kemana di sana, interogasi oleh pihak kepolisian di sana. Sering mereka disangka maka sasaran menjenguk dari bandara, kemudian TKI kita dari Timur yang modus seperti ini. Lebih baik usahakan tangan. Indah dia usah diam dan menentu pokok pihak Pak Kades tanggung jawab moral kita daripada kita berurusan dengan hukum. Ini selalu perjalanan masyarakat ya. Ayo berkunjung ini alasan saja. Begitu juga di imigrasi itu juga alasan yang tidak jelas hanya pakai calon saja. Di mata jengkel juga itu. Jawa seperti itu. Ada karena warga kita di sini itu masih kasih aja di mata ada jujur. Oh beban morin mata kali pacu lagi kan harus TKI. Awali keluarga Madara ini mohon maaf. Ini selalu nama orang kantor. Ya, aku kau dengan rekomendasi desa. Rekomendasi yang jelas itu. Kemudian harus ada PT. Kalaupun PT itu siapa orangnya harus hadirkan di sini bersama orang tua kami atau suami. Madam Bapak memberikan bantuan ini kalau bisa bekerja ini. Hadirkan kedua orang tuanya atau suaminya. Kadang-kadang pemalsuan ada yang datang keluar aku tidak bisa kades. Mutus itu. Saya terima seperti itu.
Jadi rekomendasi hadirkan orang tua ataupun suaminya ataupun siapapun yang memberi izin itu hadirkan di kantor desa, baru bisa ditandatangani. Dan siapa PT-nya? Kalau ada PT mana dia? Tunjukkan surat juga ditandatangani oleh Bekasi. Pak Arif ini yang tanda tangan itu. Kalau tidak ada tanda tangan itu tidak perlu konfirmasi itu dengan Mada nomor seluruh Pak Kades nomor nanti itu nomor Mada. Ya. Jadi konfirmasi seluruh PT mana? Jangan sampai kita ditutup terus. Kasih aja ke warga Anda kepada itu. Mada lagunya ternangi tahu kita. Mati Pak. Kasus Mada dong kan? Ya 920 kasus. 2021. Jadi orang lain lain Mada makan Tuhan. Kasus tadi kasus diambil kasus 2 orang 4 orang. Kasus prosedural. Di warang-warang sembilan kasus atau tidak? Malah kunjungan yang melakukan kasusnya. Ujung-ujung minta bantuan untuk cara lakukan cairan asuransi anak mata. Boleh bicara cairan asuransi keluarga mata kan? Dia bahasa bahasa tidak langsung. Insya Allah mata dalam akan koordinasi dengan BPD ini dan Kementerian Luar Negeri. Itu mencoba bahasa. Melakukan boleh lawan prosedur, dia lawan waris lalu. BPD. Nah seperti itu. Dewan KPT mesin masyarakat mata dia raka baru 45 juta. Kecelakaan bisa kayak berdompor 5 atau 45 juta ada. Malah karena naik waktu ada bapak dan ibu itu mata sedih mata kantor. Awalnya keluarga ada yang mengalami. Mata mohon nanti Pak koordinasi lah mata waras warga Melau biar kita tahan. Mata jasa jadi. Sekali kita tahan itu kita koordinasi dengan Bapak Kapolsek kita. Mantap. Ya. Karena ada yang jauh. Tahan saja. Infokan ke mata ada mata. Di Kapolres Kabupaten maka akan jelas kan? Ya. Yang penting kita infokan ke mata bahwa ada warga Melami yang ingin bekerja ke luar negeri, plat nomor mobilnya siapa? Ya. Agar mata koordinasi dengan Pak Arif di sana yang berkaitan dengan ini. Nanti berhadapan dengan mata dan mata akan jadi saksi ahlinya di situ. Biar siapa yang membawanya kerja sama-sama di sana. Kasih warga. Mungkin itu Pak sekitar kira-kira seperti itu. Pembicaraan ini Pak Ketua BPD kira-kira. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mengurangi rasa hormat kepada Kaso kepada Ero Kaso yang hadir. Maka langsung saja. Pertanyaannya, seandainya tenaga kerja yang dikirim sesuai dengan regulasi, sesuai dengan amanat konstitusional berangkat ke Malaysia misalnya, mereka dilegal secara hukum. Nah, seandainya sesuatu hal yang tidak diduga terjadi kecelakaan kepada TKI ini, misalnya putus tangan, otomatis mereka ini tidak bisa bekerja. Lalu regulasi kepulangan mereka ini seperti apa? Nah, pihak mana saja yang harus dihubungi untuk menjamin kelangsungan, kelancaran kepulangan pihak tersebut? Mungkin itu saja pertanyaan singkatnya. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya begini Pak BPD. Karena memang setiap CPNI kita yang prosedural itu mereka harus dilindungi dengan asuransi ketenagakerjaan. Jadi semua dari ujung kaki sampai ujung rambut itu sudah diasuransikan. Gitu. Kalaupun masalah pemulangan, nanti urusannya nanti kita akan berkoordinasi dengan BPWI dan Kementerian tentang pemulangan. Karena kami jangankan yang prosedural, yang prosedural pun kami akan fasilitasi pemulangannya. Sebenarnya kasus yang ada di sini di Kabupaten Bima ini yang bermasalah itu adalah kebanyakan TKI yang prosedural dan kebanyakan keluarga kita yang dari Malaysia. Karena begini, karena memang Malaysia sampai saat ini belum buka. Semenjak moratorium pasca pandemi itu Malaysia belum buka, apalagi Timur Tengah. Yang diperlukan Pak Kades itu Timur Tengah kita moratorium sudah 7 tahun. Tapi tetap ada warga kita pada berangkat ke Timur Tengah. Karena memang itulah hebatnya para calon-calon ini sebenarnya. Sebenarnya untuk sahukan untuk Timur Tengah itu sudah 7 tahun moratorium kita.
Dan Malaysia ini sudah hampir 3 tahun ya? 3 tahun. Tapi tetap ada warga kita, keluarga kita yang berangkat ke negara-negara itu gitu. Otomatis mereka prosedural. Kalau prosedural yang selama ini pun kami tangani kasus itu kebanyakan itu yang prosedural. Mereka meninggal, tapi kasihan mereka meninggal. Mereka tidak dapat asuransi apapun. Jangankan untuk Pak BPD, jangan mereka untuk meninggal. Kecelakaan kerja pun mereka diasuransikan. Jadi jangan takut, insya Allah apapun jadi permasalahan yang prosedural kami akan fasilitasi dan mereka pasti mereka dapat asuransi Pak Sekres. Sudah yang punya. Ada yang lain? Kira-kira pas. Juga seperti ada jadi di desa Kolek kemarin ada yang terima uang 80 juta setelah dia sudah hadir di sini karena kecelakaan ada contoh kasus. Bahkan kami kemarin yang Pak Sekres, karena begini tak, karena kami pun sebenarnya asuransi itu tidak mengenal dia meninggal karena apa. Penting dia meninggal. Contoh kasus kami yang di Sia kemarin, bunuh diri, tetap mendapat asuransi. Karena di asuransi BPJS Ketenaga Kerjaan tidak mengenal kematian karena apa. Yang penting meninggal, itu intinya. Meninggal semasa masih berlaku premi asuransinya mereka gitu. Sama 2 tahun itu. Mereka mau meninggal bunuh diri, dibunuh atau tetap mendapat asuransi. Kami pun sebenarnya kami kemarin takut sebenarnya untuk memberitahuan ke teman-teman BPJS fasilitasi. Kami takut karena dia bunuh diri. Karena korban cinta sih sebenarnya, karena memang pasar dari sini yang dikirimin uang segala macam itu dia mengkhianati dia bunuh diri di sana, gantung diri di sana di Taiwan gitu. Kami pun fasilitasi kalau teman-teman di BPJS, alhamdulillah dia bilang teman-teman BPJS, Pak Arif selama dia meninggal di dalam premi kami akan bayar. Kami tidak tahu apa dia meninggal karena apa, kami tetap bayar. Seperti itu Bu, kecelakaan kerja. Kecelakaan karena apapun akan kami fasilitasi. Insyaallah. Bahkan ada asuransi pra penempatan. Iya. Kalau di negara penempatan aja sudah diasuransi. Jadi insyaallah kalau yang resmi kami bisa jamin. Sudah pernah. Ya, insyaallah semasa yang resmi berangkat resmi itu tetap ditanggung oleh asuransi. Tapi ingat, kalau sudah lebih dari 3 tahun maka Taiwan, 2 tahun di negara Asia, preminya sudah habis masanya. Jangan heran kalau dia sudah habis masa ya kita mendapatkan asuransi. Makanya kalau sudah bekerja di luar negeri selama 2 tahun nanti habis kontrak, karena kan ada 2 tantangan, kerjanya penempatan dan kerjanya kerja ditantang oleh TNI kita di luar negeri. Jadi harus kembali dulu. Tapi tadi kembali ke tadi dia enak-enak bekerja di sana, ketemu dengan Bangladesh, Pakistan, lalu dia bekerja terus. Gaji juga tidak dikirim oleh istrinya. Motor akhir Ada yang cek sampai ke kuping saya itu, makanya mata saya itu minta mohon kasih ATK biar anak tidak baik. Jangan sampai kita enak-enak di sana seperti itu. Kenapa tidak berhasil? PNS cukup 2 kali paling tinggi lah. Apa sih tujuan kita bekerja kemarin? Untuk pada semua pengahat yang lain pojok, kalau itu hijab betul. Kenapa kita bekerja? Kita mencari modal. Mungkin belum punya rumah, ya kita bangun rumah lain lagi. Ini yang terjadi. Dia akhirnya berbeda anak awak akhirnya walaupun yang mampu dan lalu dia di sana enak-enak. Ini yang terjadi. Kasihan. Maka itu kita dulu mengarahkan anak mengarahkan keluarga terakhir bikin satu ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau masa saya kira untuk sebenarnya kita masuk siaran yang tahu untuk iya cukup 2 kali paling tinggi kita mencari modal di sana. Bapak kenapa keberadaan desmigran itu kita melihat kembali bahwa PNI kita yang berhasil itu kita latih kembali melalui program berbesar-besar itu. Oh dia punya kios, dia latih kita punya kios, kita latih potensi alam apa yang ada di desa Kole ini kan itu rohnya. Kemarin kita dua paket desmigran kita dapat di sini. Kebanyakan orang-orang yang pernah bekerja luar negeri yang mendapatkan bantuan itu. Itulah tujuan pemerintah. Ya. Jadi dua di laut tidak bisa sama kecamatan. Ya, cuma karena berharap keluarga masyarakat makan rumah, barasi hal-hal yang kurang berkenaan dengan Pak Kades dan aparat ini, jangan terlalu ke media sosial. Sampaikan saja, maka termasuk ketua RP mau kelurahan itu. Sampaikan saja secara kekeluargaan kepada keluarga Pak Kades, Pak. Ini ada beliau-beliau ini yang bisa. Kalau media sosial
hal-hal yang perlu terpaksa khususnya di luar lorong anak di sekolah. Kalau mata lalu akhir untuk tahu belum berakhir itu pengaruh dulu dari di sekolah ini zaman ada luar biasa di Kalimantan. Iya, itu tuan ada seperti itu. Jadi hal-hal yang kecil ini kalau bisa diselesaikan di desa 3 desa. Itu harapan kita di keluarga masyarakat. Barangkali mungkin itu ya kira-kira karena waktu kita sudah 20, kemudian mau lagi ke Sumatera Balawi karena masih ada kegiatan dan pelatihan di sana ke kantor sama. Barangkali mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penyampaian materi terkait ketenagakerjaan, dan oleh karena itu berhubung waktu telah tiba, oleh karena itu kami dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bima menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan maupun kekeliruan. Akhir salam kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Komando Channel. Kami dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bima melakukan sosialisasi pekerja migran Indonesia yang ada di sekolah, di mana tujuan Dinas Tenaga Kerja untuk melakukan sosialisasi ini pertama untuk mengetahui informasi tentang lowongan kerja ke luar negeri. Selain dari itu juga untuk mengurangi angka pengangguran di wilayah Kabupaten Bima, karena memang keterbatasan lowongan kerja dalam negeri sehingga animo masyarakat di Desa Kole ini untuk bekerja ke luar negeri semakin meningkat. Namun harapan kami dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bima, dengan adanya sosialisasi ini tidak ada lagi warga Desa Kole dan sekitarnya ini yang berangkat secara antar sudah. Itu harapan kami. Kira-kira seperti itu Pak Komando Channel. Baik, terima kasih.